nggak perlu ngikutin orang lain lah dengan apa yang kita punya. It's better to have a mediocre idea with strong founder. This is our time. Mantep nih. Karya gue nih. Ntar gue upload Instagram ah. Cakep tuh lukisan. Punya Iyalah. siapa itu lukisan? Kau boleh tahu? Kepo aja lu. Hehehe. Itu kayaknya bukan punya lu deh, gue tahu deh. Kayaknya gue pernah lihat. Lu upload di mana tuh? Kau boleh tahu? Di Instagram banyak nanya lu. Ini punya siapa? Gue tanya. Punya siapa nih? Lu upload di Instagram lu? Punya orang, kenapa sih? Nggak boleh, itu namanya plagiat. Jangan plagiat lu. Kalau plagiat ya itu ada pasal-pasalnya. Iya mami. Lalu bisa dipenjara. Tapi sih orang-orang pada kayak ini banget sama gue ya. Jangan kayak gitu, Kalau misal lu plagiat begitu ya, itu ada pasalnya. Pasal apa tuh? Ini kayak lu belum tahu info-info soal plagiarisme ya? Nggak ngerti. Mending kalau gitu gue panggil aja nih, ada ahlinya di bidang seni sama bidang cuan-percuanan. Ini cocok tuh. Mantap kan ya? Ntar gue belajar sama yang cuan-cuan tuh. Nah itu dia. Iya, siapa? Biar makin cebel. Cuan banget loh. Ini waktunya kita ngobrol bareng Erika dan David Wijaya. Silakan. Aduh. Erika. Ini juga CBL deh. Cantik banget. Ini pasangan baru ya katanya ya? Kodak beda dong. Kok pasangan banget? Beda ini. Cocok kelihatannya loh. Ya kan ya, seger-seger banget ya. Cantik banget. Bisa gitu duduknya, sliding begitu. Ini udah kedatangan tamu kece-kece dua gini. Ini kita mau ngebahas soal fraud dan juga art. Betul. Gitu. Jadi ini spesialis art dan juga spesialis fraud gitu. Jadi kita panggil sengaja untuk menjelaskan ke para genzi di luar sana biar lebih paham dan lebih jelas deh gitu. Betul ya sekali. Kan? Soalnya kalau kita misal lihat di dunia persosmedan nih banyak banget yang namanya plagiarism ya kan? Yang kayak tadi lu pas lu moto-moto itu tuh ya kan? Enggak. Iya lu tadi lu upload di Facebook kan itu kan? Kagak. Nah makanya nih ada Kak Erika sama Ko David yang bakal ngejelasin seputar art dan juga fraud. Oke Kak Erika ini lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Boleh diserahin ke teman-teman Genzi di rumah sana mungkin. Kenalan diri juga sekalian? Boleh paket lengkap ya. Halo semuanya, nama aku Erika Ricardo dan kesibukan aku sih sekarang lebih melukis kali ya. Melukis, bikin-bikin lukisan, bikin-bikin video gitu. Gitu di platform sosial media ya. Iya bener. Kalau Ko David nih kesibukannya apa nih? Halo semuanya, salam kenal, nama aku David Wijaya. Aku lagi ngerjain beberapa usaha dan juga aktif content creator. Jadi di situ ada beberapa edukasi seputar finance mengenai productivity juga di sana. Oke, Gitu. Keren banget ya. Rika, kepo banget nih. Gimana sih cara lu dapetin inspirasi kayak bikin karya seni gitu tuh? Dari mana? Dari mana tuh? Jadi kalau misalnya cari inspirasi tuh bisa dari sekitar. Misalnya kita lihat sekeliling nih, ada apa nih? Gitu. Oke. Warna pink. Apa bikin warna pink, terus lihat ada misalnya ada owl nih di sini. Iya. Wah menarik banget gitu kan. Abstraknya ya? Abstrak Dapet banget tuh. Iya, jadi bisa dari semuanya ataupun dari kayak misalnya sosmed juga, terus dari lingkungan sekitar, dari perasaan lu gimana sekarang? Aku perasaannya sih aku seneng banget, happy banget. Nah, kalau happy tuh warnanya apa? Warna yang warnanya apa? Colorful kayak gini. Colorful, iya. Nah, lu bisa ngekspresin diri lu dengan warna-warna itu. Oke, keren. Jadi dari mana aja ya, kayak Rika ya. Tapi kalau misalnya di rumah nih, kan di sepanjang rumah kayaknya lukisan banyak ya. Iya. Kayak museum ya jatuhnya berarti ya. Itu ada tempat khusus nggak? Kalau misal kamu di rumah lagi ngelukis di mana misal? Semuanya di kamar sih. Di kamar? Iya. David, lu kepo nggak deh? Kepo juga nih sama Ko David nih. Kalau misalnya Ko David nih kan ngontennya seputar dunia finance ya. Betul. Iya. Itu startnya dari kapan sih dan kalau boleh di-share ke teman-teman nih itu perlu perjuangan kah kalau misalnya ngonten seputar finance kah? Kan itu perlu ilmu-ilmu dan juga pengetahuannya luas ya. Betul. Asal ngomong kan ya. Iya. Sebetulnya kalau gua ngerasa di masa-masa kayak gini ibaratnya kan kalau lihat juga kayak gimana caranya lu survive ya salah satunya mengupgrade diri lu sendiri kayak gitu. Dan salah satunya kan tadi dengan konten-konten yang lu punya dan ujung-ujungnya ya mulai dari konsistensi kan. Nah kalau gue sendiri mulainya di 2019. Nah di situ kayak ya awal-awal juga sama mungkin kayak lu ya. Mungkin awal-awal dari yang biasa-biasa aja atau nggak ngerti apa-apa. Coba-coba lama-lama dan ngelihat banyak orang ngerasa terbantu. Akhirnya mulai kan. Gitu. Jadi mulai ada pancingan gitu ya. Pancingan betul. Gue ngerasa kayak oke, ternyata orang butuh nih kayak gitu. Dan dilihat dari demand yang ada ya udah akhirnya gue mulai deh aktif. Pelan-pelan kayak gitu. Dan akhirnya ya tadi
di Instagram dan Mm. akhirnya ya bisa bantu banyak orang lah. Di situ gue seneng banget sih. Wih, Iya, gue Iya, ngerasa juga sekarang finansial kan orang pada melek banget ya. harus Sekarang. melek ya Uli ya. Kalau Hmm, merem kan nggak betul, kelihatan Uli ya, jadinya kamu harus melek dong. Gue dong itu ngantuk Nah mulu. itu dia. BTW Erika mulainya dari tahun berapa tuh kayak ngelukis-lukis kayak gitu? Dari kecil sih Dari kecil. lukis ya. Ah. Tapi kalau Oke. bikin video-videonya Kontennya? itu Kalau 2000 pas pandemi. Oh, pas pandemi Pas 2020 ya? pandemi. Emang 2020 ya. rata-rata gitu ya, orang pas pandemi jadi melatih dan mengekspor gitu ya, mengekspor kemampuan bener, diri bener, gitu bener. kan. Iya, iya. Gue demen tuh liatin live video kalau misalnya lagi ngelukis tuh dulu. Yang nonton juga banyak banget. Iya. Kakak campurin kak cat warna hitamnya kak gitu. Ya nggak kelihatan kalau warna hitam doang ya kan. Suka aneh-aneh juga komen-komennya gitu. Keren. Nih, BTW nih, Hmm. kalau bikin karya atau konten yang original tuh kayak gimana sih cara bikinnya? Bener kan kan, Terus kan, alat-alatnya Bener. gitu. kan masing-masing kan punya karakteristik yang beda nih ya. Yang Hmm. satu lukis, yang satu finance nih gimana nih cara gimana ya? Sumber daya kita kan masing-masing beda-beda nih ya. Sumber daya Sumber daya manusia betul Sumber SDM daya. kan. Masuk keahliannya beda-beda nih. Ada yang di finance, Hmm. di seni lukis. Hmm. Itu gimana tuh caranya tuh? Biasanya kalau misalnya awal-awal kayak misalnya lu deh bikin konten masih bingung gitu kan, Bener. dapetin gayanya, lu masih bingung Kayak banget. masih kemana-mana Branding Jadi gitu harus ya. coba-coba A B C D E F Betul, G betul. gitu semuanya. Terus tiba-tiba nanti ketemu, oh ini kayak paling tepat deh. Jadi butuh proses, butuh waktu. Kalau alat-alat mah ya seadanya juga bisa sebenarnya gitu. Oh dari Ko David nih. Sama, ya gue setuju banget sih. Jadi memang gimana pun ya kita mulai dari apa yang kita punya kan. Iya. Jadi nggak perlulah jadi apa ya, nggak perlu ngikut-ngikutin orang lain lah dengan apa yang kita punya, mulai konsisten dan akhirnya ya tadi ada suatu momentum akhirnya orang-orang kenal sama kita dan sebagainya. Betul. Kayak gitu. Berarti lu sukanya dari tahun 2019 itu ya bikinnya? Iya, Sukanya dari lama ya berarti? iya suka sudah lama finance kayak Berarti gitu. dia mah pasti orang-orang pinter tuh di kelasnya. Amin, Iya ya, kan? diaminin aja ya. Pasti. Iya, Kayak nih. tadi kan kalau ngomongin soal plagiarisme nih Ul ya. Iya. Tadi kan awal kita sempat bahas juga tuh ya kayak suka ada yang nyomot konten mungkin. Nggak ada. Hah? Tadi lu yang gitu. Nah, Kenapa? itu tadi lukisannya Itu punya bisa- siapa diupload siapa? Kata gue. Kagak, gue nggak ada. Ngaku. Nah kalau misalnya kayak Rika sama Ko David nih, pernah nggak sih ngalamin hal yang kayak gitu yang tiba-tiba konten gue yang se-original nih kok ada yang nyamain ya gitu atau yang ada yang nyomot ya gitu. Pernah nggak sih? Tadi kan Lu deh. Dulu ya. Tadi Oh, kan dulu. tadi Dari harus Tadi cerita. kan ini kan yang sangat krusial ya Oke. tentang karya seni gitu Jadi kan ya. sebenarnya ada beberapa gitu. Hmm. Kalau misalnya bikin konten, kadang gue ada kata-kata yang udah setiap video gue pakai, Pasti pakai ataupun itu gitu nada, ya. ataupun kayak misalnya tagline dari gue. Iya kayak ciri khas sendiri gitu Iya, ya. ciri khas sendiri. Atau kadang juga video keseluruhan gitu. Ada orang yang ambil misalnya Iya. upload di sosial media lain gitu. Itu dia. Nah itu tuh kadang banyak banget. Tapi senengnya followers aku tuh udah pasti kasih tahu duluan. Jadi udah ada mention tuh banyak banget. Kok mirip Kak Erika ya gitu. Iya. Kayak saya di upload di sosial media lain. Biasanya aku report aja gitu. Oh gitu. Oh, jadi nggak muncul lagi, Stay. Iya. Nah, kalau dari Ko Iya. David nih, Kalau- soal konten-konten yang mungkin mirip sama Ko David atau Iya, dicontek. kalau gue sih ngerasa kan ilmu kan ada di mana-mana juga ya. Maksudnya lu bisa dapetin di mana aja. Cuman ada beberapa hal yang kayak ini kok mirip banget kayak gitu kan. Nah itu yang kita sama-sama mungkin aware kayak gitu kan. Mungkin di kasus sama tadi netizen gitu kan. Iya. Atau enggak kitanya sendiri yang aware kayak gitu. Kita biasa report sih. Cuman ya ujung-ujungnya kan memang lebih ke arah moral dan etika orang-orang yang Betul. melakukan Iya, itu iya, kayak iya, gitu loh. Iya. Ada permisinya lah gitu ya. Iya betul. Soalnya gue juga pernah tuh ada pengalaman kayak gitu. Kan gue kan Iya. ya tahu kan TBL ya. Siapa yang Orang nggak pada tahu TBL ya. gitu. Ya. Itu ciri khas lu Ciri banget. khas lu. Kalau bocah Friendster mungkin nggak tahu TBL, tapi kalau bocah TikTok pasti tahu TBL. Gitu. Jadi gue pernah itu emang jargon itu dipakai salah satu stasiun TV untuk program dia gitu ya. Jadi kan itu kan buat komersil ya maksudnya kan. Iya. Yang mati layar kan. Iya, iya. Iya mampirlah gitu ke DM misalnya Kak Bondro kita mau pakai nih TBL-nya buat oh silakan feel free banget kan ya kita Iya. nggak ada Mungkin- masalah. Mungkin dia terinspirasi kali, Say. ATM ya Iya. amati tiru modifikasi. Iya, amati Gitu tiru ya. modifikasi. Sorry gue motong. Cuman kadang orang-orang yang mungkin kreatif juga, cuman ya tadi ada yang memang dia kreatif dengan etika, ada yang enggak juga. Nah itu yang mungkin Yang harus belum. di Emang beneran gak ditanya sama sekali? itu ya. Gak ditanya sama sekali? Nah itu. Ya begitulah ya dunia persosmedan ini Iya, gitu ya. betul. Kalau soal plagiarisme ya. Nah kalau misal dari Kak Erika dan Ko David nih, apa sih kira-kira kalau dari pandangan kalian bedanya terinspirasi
sama plagiat. Plagiat. Nah kalau dari gua sendiri personal kayak lu kan ketika lu plagiat kan kayak lu benar-benar ngejiplak sesuatu gitu kan, dan lu akui sebagai karya lu sendiri kayak gitu kan. Karya ini kan bicara soal banyak hal ya kayak gitu ya, dan apa yang lu produksi kayak gitu. Nah sedangkan kalau lu terinspirasi, lu ngelihat ada pakem-pakem atau enggak standar yang dimiliki oleh si konten ini kayak gitu kan, dan lu akhirnya nggak membuat persis sama kayak gitu atau mengakui itu, tapi lu membuat pedoman-pedoman atau standar-standar yang dimiliki orang itu. Dan setidaknya kalau misalkan memang lu pun mau mengambil hal itu, seenggaknya lu bisa kasih sumber dari mana kayak gitu kan. Benar-benar. Kayak gitu, karena di era kayak gini kan kayak lu bisa ngeliat banyak banget konten Iya. dan lu nggak ada yang bisa tahu kan ini punya siapa dan sebagainya kan kayak gitu. Benar-benar. Iya. Lalu gimana? Kalau misalnya plagiat itu sama kayak gimana ya, misalnya nih contoh gue gambar ini. Sama persis ada orang gambar ini juga gitu. Plak-ketiplak sama gitu Iya, ya. ketiplak sama gitu. Terus ngambil bilang, ini tuh karya original gue gitu. Aduh. Kalau misalnya Kacau. terinspirasi, mungkin pertama-tama biasa kan taruh kayak IB. IB. Atau enggak kayak mungkin minta izin dulu kali ya. Betul. Kira-kira oke enggak, tapi dengan konsep yang berbeda atau dengan style yang berbeda gitu. Nah, itu lebih ke terinspirasi. Tapi kalau plagiat tuh kayak ini gitu. Berarti ada batasnya ya, maksudnya Ada batasnya. ada bedanya ya berarti ya. Iya. Kayak nggak dijelasin ya kalau plagiat ya, kayak Betul. ngakuin punya dia Akunya aja gitu ya. Kayak lu tadi itu kan. Kagak gua. Tadi lu. Masih nggak ngaku nih Maaf bocah. deh. Itu karya siapa sih? Biasa kayak gitu. Orang plagiat kayak gitu. Nah, Iya benar. Kalau gue lagi acting jadi plagiarism. Tapi aslinya enggak ya. Aslinya sama. Jangan dong. Nanti terinfluence lo Genzi ini. Jangan ya Ul ya. BTW nih, Iya. daripada lu ngomongin gue mulu, lu katain gue Emang plagiarisme. iya lo kan tadi kan lo begitu. Ya mending sekarang Lo gini deh, foto-foto. gue punya ide. Ya betul. Gimana kalau Kak Erika ngajarin gue ngelukis? Kita berdua nih. Bareng-bareng kali ya? Semua Iya, kali ya? bareng-bareng. Kita- Oh iya, kita- boleh. Iya, Berarti Kak Rika jadi coach kita nih ya? Iya, kita Oke. challenge kali ya. Boleh. Di Quick Painting Challenge. This is our time. Nah, kan di sini kan Kak Erika sebagai coach kita nih ya. Oke. Mungkin challenge-nya boleh dari Kak Erika kali ya. Kita mau gambar apa nih gitu. Gimana kalau misalnya temanya itu abstrak? Oke. Kita bikin abstrak yang Happy. emosinya bahagia gitu. Oh gitu. Berarti cheerful and happy. colorful Iya, gitu ya. bener. Oke, siap. Ini ajarin pegang paletnya dulu kali Oh ya? iya bener-bener. Kayak gimana sih Kayak Kak? gini. Aduh tuh. Gimana deh? Gini. Dia nggak bakal jatuh. Dia nggak bakal gini. Tangan kiri. Gini. Bentar. Gini. Nah. Oh di sini. Iya betul. Jadi nggak pegel tangannya pegangnya. Aduh, gila udah kayak seniman banget gak sih? Megangnya ada tekniknya ya. Oke. Oh ternyata gini dari selama ini ya. Oh iya bener. Oke. Oke, kita mulai kali ya. Oke. Siapa nih Ibu, kira-kira? ibu. Duh, jujur Siap. bingung nih ngelukis apa. Sama nih. Kalau Ko Davin ini pertama kali ngelukis apa emang udah pernah ngelukis sebelumnya nih? Udah sih, gue dulu kecil cuman karena gue tahu ini bukan hobi gue nggak lanjut. Oke, karena hasilnya kurang memuaskan kali ya gambarnya kali ya. Mungkin memuaskan buat beberapa pihak aja. Oke, Semuanya. bener. Bentar. Ih, ya Allah, Kak Erika udah jadi aja tuh gambarnya tuh. Belum, Apa tuh? astaga. Demi Allah gue ngarang banget ini. Nggak Gua apa-apa, bingung Ul. juga Kan nih temanya gambar. abstrak, Ada Ul. kisi-kisi nggak? Abstrak aja yang penting bikin lo Kisi-kisi. happy. Yang warnanya bikin lo happy. Kita di sini ngegambar pokoknya abstrak aja ya Kak Erika ya. Abstrak aja. Sesuai permintaan Kak Erika. Abstrak. Erika kalau misalnya ngelukis sehari berapa kali? Seminggu Sehari berapa kali? Tiap hari gimana dong? Demi apa lu? Iya tiap hari. Lu bener-bener kayak Enggak, tapi kecuali kalau ada kerjaan ya, keluar rumah. Nah, itu Oke. baru. Tapi yang penting lu enjoy juga ya ngerjainnya Iya, ya. enjoy, harus happy. Kalau nggak happy, gak bakal gue kerjain. Betul, keren loh. Kak Erika, Iya. lukisan terbesar yang Kak Erika pernah buat tuh seberapa besar sih? Kalau boleh Aku tahu? lupa rinciannya. Ada 10 meter gitu kali 10 meter mungkin. Gila kali ya 10 meter pas 10 meter segede apa? Kali gitu apa ngelukis apa namanya spanduk billboard gitu misalnya. Emang susah kalau bukan passion ya, Dol? Kenapa? Susah kalau bukan passion. Bener, ini Kayak anggapannya asal-asal aja. lo tuh lagi ngeluarin emosi lo aja gitu. Oke. Kalau lagi kesel ya bikinnya kesel. Aing tema macan Emosi tuh kan? begitu kayaknya. Nah, kayaknya udah cukup nih teman-teman. Ya, Itu udah mentok di situ loh ya berarti ya. udah cukup Oke. teman. Stop, angkat tangan. Oke. Siap selesai. Oh, Siap. oke acara-acara ini ya. Ya. Chef-chef itu ya. Ya. Oke, Ih, siap. keren banget deh. Itu bagus banget. Kita kasih tunjuk barengan kali ya? Oke, ya boleh. Tutupin dulu. Kita reveal nih ya. Reveal. Reveal. Satu. Satu, dua, dua, tiga. Tepuk tangan dong.
sangat cheerful dan colorful ya. Tapi keren banget sih. Itu abstraknya keren sih. Keren. Keren. Keren ya? Keren. Oke, kalau Ko David nih, itu temanya apa nih Ko David? Sebetulnya lebih kayak ya karena abstrak ya. Iya. Udah diputer-puter aja deh Yang apapun. berwarna aja ya, Ti ya. Iya. Oke, nih kalau dari Erika, aduh bagus banget, tiba-tiba bagus Astaga, ya. ini tuh apa ya? Gue lagi happy ceritanya. Terus lagi suka banget warna pink, warna Oke, oranye. Jadi kayak bawaannya happy. Terus digambar bunga-bunga. Gue karena gue suka bunga banget gitu. Oh, jadi Kalau lu gimana? kalau ini ya pastinya ya abstrak dan juga berwarna gitu ya. Seru banget gak sih? Bener-bener Seru, kayak seru banget. pengalaman yang Oh. sangat-sangat Disimpan. menyenangkan. This is the time. This is our time. Yoi, balik lagi nih. Ini Oh. waktunya kita ngobrol sama Erika sama David Wijaya lagi. Keren banget ya, gue salpok sama di belakang lu. Apa tuh? Itu karya lu ya? Itu Sebelah sini. Iya, Rika bisa dijelasin ya? Di Nah, belakang ini tuh. lukisan apa sih ini? Ini dibuatnya kapan? Jadi ini Iya. buatnya tahun lalu. Tahun Kebetulan. lalu. Aku lupa sih kapan. Hmm. Tahun lalu lah. Pokoknya tahun Oke, lalu ini ya. pakai tahun lalu. dari ini kan warna biru, Iya. ada bunyi makanya apa sih? Nah kalau misalnya gue sendiri ciri khasnya tuh warna biru selalu. Oh. Karena suka banget sama warna biru gitu. Oke. Bawanya warna biru. Terus habis itu juga Hmm. kalau misalnya kayak gini tuh ada burung yang artinya kebebasan. Oh, Nah iya, kalau iya. misalnya gue Iya, ngerasa bener. bikin karya itu Hmm. bakal kelihatan spesial banget kalau misalnya ada artinya. Atau gue waktu itu tuh lagi apa ya, stres burnout parah. Jadi gue bikin karya ini supaya bebas. supaya bebas. Bebas. Jadi kayak Oke. lepasin. Ada makna Stress ya. release, maknanya. stress release banget ya berarti Iya. ya. Tapi, kan pasti kalau karya itu kan pasti ada hak ciptanya tuh. Bener. Iya. Kalau Iya kan, karya ada hak ciptanya ya, betul. Ul ya. Nah, Ah. kalau misal dari Ko David sendiri nih ya, kalau memandang soal hak cipta gitu, kayak gimana sih? Pentingkah kita sebagai kreator misalnya kalau misalnya ada konten gitu kita hak ciptain misalnya gitu? Nah, menurut gue penting ya kalau misalkan beberapa brand atau enggak individu yang memang cukup dikenal. Kalau gue sendiri prefer untuk lu bisa daftarin kan, lu bisa Oke. daftarin terus habis itu entah itu hak cipta kan kayak seni, buku atau lagu atau Iya, apapun lah yang lu sebuah buat. karya gitu lah Iya, ya. sebuah karya atau enggak ya lu bisa daftarin merek gitu kan. Jadi Betul. kayak lu bisa taruh di beberapa kelas kayak gitu kan. Nah, menurut gua pentingnya lagi ya karena itu bisa menjaga karya-karya yang lu punya kayak gitu kan. Apalagi misalkan ketika karya-karya yang lu udah punya itu memang udah apa ya? Udah dikenal banyak kayak gitu Iya, kan. benar. Udah di mana-mana gitu Iya, ya. jangan sampai malah nanti diklaim sama orang lain kayak gitu kan. Itu yang Disalahgunakan. betul kan yang sekarang kemarin juga lagi agak-agak rame juga misalkan gitu ya. Hmm. Iya, iya. Perebutan brand dan sebagainya kayak Iya, gitu. iya, iya, bener-bener. Oh iya benar-benar. Berarti pentingnya di situ ya. Kalau Iya, misalnya itu benar. namanya udah besar dan udah dikenal banyak orang, Betul, kayaknya betul. mesti didaftarin Dan gitu. dan menurut gue kadang para creator yang buat juga kadang masih belum aware mengenai hal ini kayak gitu. Padahal Banyak yang belum tahu juga nggak betul sih? betul Iya. betul banget. Nah ini makanya kayak justru teman-teman yang lagi nonton juga sama harus aware lah mengenai ya hak cipta ini kayak gitu kan. Kayak merek terus abis itu beberapa hal lainnya. Kalau dari Erika sendiri, kalau ngomongin hak cipta, Nah kalau misalnya hak cipta sih sempet dengar, Mm-mm. tapi belum pernah ngelakuin banget gitu. Kalau misalnya pendaftaran merek adalah bisnis gitu, Iya. udah ngerti. Tapi kalau misalnya hak cipta masih belum deh. belum didaftarin apa? Belum. Berarti karya-karyanya masih belum nih ya. Iya belum. Soalnya Oh. kalau dari aku sendiri tuh masih belum nemuin yang bener-bener aku banget lah gitu. Oh, padahal kalau misalnya hak cipta itu kan kita bisa aja dapat royalti ya dari situ ya. Betul. Iya, Bener sih, bener. Apalagi bener. konten creator, apalagi zaman sekarang nih ya, dikit-dikit takutnya dicomot kontennya kan. Iya. Mungkin habis ini langsung kali ya? iya. Langsung Iya, dapat, bisa. ya kan? Bisa Bisa aja. Lumayan kan tuh kan, itu Makanya. bisa dipromosiin dan bisa dapat cuan juga gitu kan. Iya, Dari sisi cuan nih coba kita minta betul. Coba pendapatnya gimana ya. nih strateginya Betul. buat mempromosikan hak Karya gitu. karya Betul. kita. Dari perspektif gue sendiri ya gue ngeliat orang kan memang bisa berekspresi, mereka bisa bebas dengan apa yang dia punya saat ini kan. Makanya tadi gue udah sampai di awal juga, mas gue di masa-masa sekarang yang paling penting kan lu meningkatkan skill lu gitu loh. Betul. Ya meningkatkan skill lu. Kenapa? Karena skill yang lu punya sekarang. Iya. Gue nggak bisa ngambil skill lu misalkan gitu kan. Atau gue ngambil skill lukis Erika nggak bisa kan. Gak Itu bakal melekat. ada yang sama gitu. Betul. Dan itu melekat di diri kita sendiri kayak gitu. Dan menjadi orisinil atau menjadi berbeda dengan yang lain kayak gitu. Menjadi diri sendiri menurut gue itu adalah hal yang apa ya? Yang keren kayak gitu loh. Itu salah satu promosi juga ya. Iya, berani diri sendiri dan ya tadi lebih daripada sekedar promosi, lu bisa percaya diri dan lu bisa konsisten itu menurut gue suatu prestasi dicapai. Karena nggak banyak kan yang bisa kayak gitu ya. Betul. Tambahin efek tepuk tangannya ntar ya teman-teman. Kira-kira nih ada nggak sih pesan buat yang lagi nonton nih? Mungkin sekarang kayak lebih coba-coba kali ya, berani coba.
berani buat apa, kalau misalnya sedikit, kita kan kadang manusia tuh apa ya, nggak berani buat gagal gitu. Misalnya Iya. kayak aduh takut banget, Iya. terus takut Iya. dikata-katain, Takut gagal, lah. takut dari zona TBL nyaman. ya, Jadi keluar TBL jangan takut banget ya. buat gagal, buat ngelakuin apapun itu, Mm-mm. karena pasti bakal worth it belakangnya. Jangan takut buat nemuin skill yang lu mau gitu, lu suka gitu kan ya. Kalau David, Kalau dari gue sebetulnya kan Iya. it's better to have a mediocre idea with strong founder. wadah. Waduh. Ulang. Jadi pakai Indonesia aja lah. Bahasa Inggrisnya tadi keren, bahasa Inggris. Iya. Itu nggak dapet dari Pinterest kan gimana? Jadi lebih baik lu punya ide yang mediocre Heeh. tapi dengan founder yang kuat dibandingkan lu punya ide yang kuat dengan founder atau pribadi yang mediocre kayak gitu. Jadi masa artinya dibandingkan lu punya ide yang kuat tapi dari pribadinya kita kayak ya biasa-biasa aja atau lenje-lenje kayak gitu kan. Oh, males-malesan, percuma gitu Iya, kan. atau umum kayak gitu. Jadi lebih baik ya lu harus punya dari diri sendiri gitu kan. Dari dalam. Aksinya lah ya, aksinya ya. Betul. Iya, dari Jangan aksi. cuma ngomong doang gitu. Iya. Betul, lu punya aksi, lu punya karakter yang kuat. Karena tadi balik lagi individu kita gitu kan, kita masing-masing kan nggak bisa ditiru sama orang lain. Keren banget. Cheers. Cheers. Keren banget. Nah, kalau ngomongin soal berkarya dan juga cuan nih ya, Kak Erika, Ko David, ini kan pasti udah ngalamin semua ya. Iya. Kayak udah berapa tahun kan? 2 tahun, 3 tahun di sosial Iya, media, lebih lah. ya kan? Itu mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah sana nih, gimana caranya kita bisa dapetin cuan juga, terus berkarya juga mungkin. Nah, dari Ko David kali ya. Ya, kalau dari gue sebetulnya kan kayak lu mau dapetin cuan bisa banyak ya, kayak contohnya lu dari ads, dari endorse kayak gitu kan, atau enggak dari jualan-jualan dari bisnis kita kayak gitu kan. Nah, balik lagi sih kayak semuanya kan dari peluang ya. Betul. Ketika lu cinta sama sesuatu, lu ngerti sesuatu dan orang-orang butuh akan hal itu ya, lu mulai bergerak di sana kayak gitu kan. Dan ketika lu lihat di sana ada hal yang bagus ya, even itu kondisinya lu lagi males atau apa, tetap aja keep it on gitu kan, Iya, on track dan akhirnya ya, tadi sih ketika ada suatu momentum akhirnya itu membuat lu melesat kayak gitu. Karena Betul. Ibaratnya grafik keberhasilan kan kayak bukan kayak gini, tapi kayak ketika lu awal nggak ngelihat kayak sebuah loncatan, tapi ujung-ujungnya ketika ada loncatan ya itu akan naik ke atas kayak gitu. Tapi menurut gue juga tambahan kali ya, kayak maksudnya kayak jangan cuma lihat dari cuannya aja, tapi kayak tulus dulunya aja gitu. Iya. Dan itu Dari kebermanfaatan hati. itu Iya. yang Betul. benar-benar Tapi nggak bisa dipungkirin butuh cuannya Iya. juga. Itu kan akan mengalir dengan Iya, sendirinya. betul. Benar. Karena pasti beda, yang dari hati sama nggak dari hati pasti beda kan ya. Iya, Kalau misalnya dari benar. hati tulus, hasil juga lebih menyenangkan. Hati-hati gitu di ya. jalan, Mbak. Itu. Iya. Kalau dari Nah, kalau misalnya aku mungkin tambahin aja kali ya. Iya. Boleh. Lebih ke kalau misalnya mau sampai situ, peluang ditambah dengan value yang lu miliki. Iya, betul. Itu baru bisa, saya anggap aja collab dan Jadi bisa Itu bikin beriringan jadi gitu ya. Kuat gitu ya karakter lo value sendiri. diri lu sendiri itu apa. Iya. Betul. Keren. Seru banget nih Kak banyak Bonjol. manfaat dan Iya. juga berfaedah ya gitu. Banget Kalau banget. kita belum kan nirfaedah kan ya, kontennya nggak Nirvana berfaedah. kali. Kita juga nggak berfaedah. Ketemu Iya. orang-orang keren kayak gini jadi Jadi senang. dapet skill baru, pengetahuan itu baru. dia. Kapan lagi nih kita Kapan dapet ilmu bermanfaat dari Kak Erika dan Kak David Ke David, betul. tentang cuan dan tentang art? Dengan art seni yang Iya, keren banget. Kan itu berlebihan ya. Gimana sih? Iya Menurut bener. gue ya, Kan dulu kita Tapi- udah kurang berfaedah gitu ya. Jadi ketemu kayak gini kayak jadi alhamdulillah ada gitu. skill baru Bener, gitu jadi ya. bersyukur gitu ya. Ada bahasan-bahasan yang bermanfaat gitu ya. Semoga yang Iya. nonton juga jadi ada inspirasi baru dan Nah. ada motivasinya gitu, motivasi Iya, barunya. bener gitu. banget. Bener banget. Thank you banget Kak Erika dan Kak David juga udah mampir-mampir ngobrol you. bareng aku. Thank you banget. Dan Thank you Kak banget. Bondol nih, Hmm? kita jadi bisa ngelukis ya. Bener, Lumayan tadi ya. sempat belajar kan Iya, sama seru banget tadi Erika juga. lukisnya. Tapi Minimal tadi cara gambar megangnya. apa? Minimal cara megangnya ya. Iya minum. Iya bener. Gue baru tahu Keren loh banget. caranya Ini gitu. tadi udah ngomongin soal macem-macem tentang anak muda. Zaman sekarang tuh zamannya anak muda kayak kita cari inspirasi, bukan cuma duplikasi. Karena ini Waktunya kita. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ini waktunya kita. Itu dia belum kesebut tadi tuh. This is our time.